Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini berjumpa lagi di channel saya, Risma Fitria. Nah, buat teman-teman di luar sana, jangan lupa untuk support saya punya YouTube dengan cara subscribe, like, dan komen. Silau di belakang. Nah, teman-teman, dulu saya pernah, mungkin teman-teman pun juga ada mengalami hal yang sama seperti saya. Dulu pernah saya, mula-mula saya dekat Malaysia, saya itu pernah mengalami hal yang betul-betul menurut saya itu suatu kebodohan. Nah, kenapa saya bilang satu kebodohan? Karena hal tersebut terjadi dikarenakan saya ini kurang berhati-hati, kurang teliti, dan kurang dalam membaca. Jadi dulu itu saya kerjanya, bos sewakan kita punya homestay. Jadi diantar malam, siangnya pergi kerja, kita berangkat kerja itu kita pergi sendiri, balik pun sendiri. Jadi bos cuma hantar kita itu hari pertama saja, dia bagi tahu ini homestay untuk you, dan ini tempat kerja, ini jalan, apa semua sudah dibagi tahu. Oke, sudah dibagi tahu kayak gitu, teman-teman mungkin yang udah berada di sini mungkin tahu ya keadaan dekat sini. Masa itu saya tinggal dekat Meruklang. Itu saya duduk rumah teres. Itu kalau kita rumah apa nama dia? Macam kayak rumah susun tapi semua sama, cat sama, semua sama, persis semua sama. Jadi dia banyak lorong. Nggak salah sampai 11 kayak gitulah. Jadi mau masuk itu ada, kita melewati pagar, itu pagar security dulu. Jadi saya masuk, lepas itu saya masuk, sampai masuk itu saya pikir, rumah saya lorong berapa? Rumah lorong berapa, nomor berapa saya nggak ingat. Langsung saya nggak ingat. Karena pagi itu saya siap pakai kasut terus jalan saja, saya nggak ingat, saya nggak pernah lihat itu setiap rumah kan ada nomor apa semua lorong, nomor rumah berapa kayak gitu kan, saya nggak pernah baca, saya nggak pernah lihat. Jadi pas malam balik kerja, saya sudah pusing semua jalanan itu, kawasan situ semua saya dah pusing-pusing jalan, pusing semua kan. Jadi sampai dari pukul 10 sampai pukul 12 malam. Coba teman-teman bayangkan. Dari pukul 10 sampai pukul 12 malam saya masih mencari-cari mana rumah saya. Jadi saya dekat situ nggak ada kontak nomor orang yang punya homestay, nggak ada, dengan teman yang kamar sebelah-sebelah tuh nggak ada. Saya nggak ada simpan nomor handphone diorang. Jadi saya sudah pusing, mungkin security dekat situ kan dia pasang CCTV kan, ada layar dia dekat situ. Mungkin dia lihat dekat CCTV. Saya pusing, raun sini, raun sana. Jadi saya pula security itu datang pakai motor, dia horn, dia bunyi horn dia di klason. Jadi dia tanya, kakak duduk dekat mana? Dia bilang dengan saya bilang, saya pun nggak tahu, saya tahu saya area sini saya duduk, tapi saya tinggal dekat sini, tapi nomor rumah dengan blok saya nggak ingat, karena saya baru duduk dekat sini, baru satu malam. Oke, lepas itu security itu tanya, duduk area mana, dia cakap, dia bilang kayak gitu kan. Saya bilang itu homestay Melayu, saya bilang kayak gitu. Oh, kalau homestay bagian belah sana, blok A, dia bilang kayak gitu kan. Jadi diantar, dia bilang nggak apa, kakak naik aja nanti saya antar dia. Jadi saya pun naiklah motor dia, diantar sampai depan rumah. Jadi security itu bilang, lain kali kakak kalau mau tinggal di mana-mana,
kakak mesti keluar rumah, kena ingat lorong berapa, nomor berapa. Sebab kalau kakak tadi itu kakak masih pusing-pusing, kami akan panggil polisi karena saya lihat di situ kakak macam cari sesuatu, jadi takut nanti orang kawasan sini sudah nampak kakak pusing-pusing banyak kali, takut nanti orang pukul, orang panggil polisi. Jadi lagi banyak kasus dibilang kayak gitu kan, dikira memberatkan saya kayak gitu. Jadi lain kali kakak ingat jangan main keluar saja. Lepas itu saya pun bagi tahu dia karena rumah ini semua sama, cat rumah sama, semua sama. Jadi saya nggak ingat nomor berapa apa semua saya nggak ingat. Dia pun bagi tahu, ya kebanyakan orang yang tinggal homestay ini kebanyakan kayak gitu juga. Dia cakap ada yang main keluar saja sudah lupa blok berapa. Jadi dekat kunci rumah itu pun nggak ada ditulis. Biasa kalau kita sewa homestay itu ditulis blok E nomor sekian kayak gitu kan. Ini nggak ada. Jadi saya mau call bos pun sudah pukul. Saya punya bos itu agak lain. Dia kalau sudah lebih dari 10 jam 10 malam dia nggak mau angkat phone lagi kayak gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana sentiasalah berhati-hati dan waspadalah dan apa uh, kita ditinggal di sini itu banyak yang nggak sama dengan kita dekat Indonesia. Mungkin karena saya tinggal di Indonesia itu kan perumahan biasa macam rumah kampung kayak gitu kan. Jadi nggak ada pengalaman sama sekali untuk membaca lorong, jalan, apa semua nggak ada. Jadi untuk teman-teman yang baru sampai di sini itu biasakan untuk membaca, mengingat, sekurang-kurangnya kita ingat lorong berapa, nomor berapa, sekurangnya kita sudah ingat, jadi nggak menyusahkan kita dan tidak membahayakan kita. Jadi masa itu syukur alhamdulillah saya nggak kenapa-napa. Untuk security itu baik. Dia boleh di luar sana. Sampai di sini dulu saya bercerita pengalaman saya. Semoga teman-teman di luar sana tidak mengalami hal yang sama seperti saya. Dan jangan lupa untuk support selalu channel saya ini. Saya akan berbagi cerita pribadi saya. Semoga teman-teman di luar sana sehat dan kita tetap semangat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye-bye.